Bismillahirrahmanirrahim. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mulai dengan satu pertanyaan yang menggugah. Apakah benar harta yang kita miliki hari ini adalah milik kita sepenuhnya? Secara duniawi, kita mungkin merasa memiliki. Nama kita tertera di sertifikat tanah, rekening bank, bahkan surat emas dan investasi. Tapi dalam perspektif keimanan, semua itu bukan milik kita, melainkan titipan dari Allah Subhanahu wa taala yang bisa diambil kapan saja tanpa izin, tanpa pemberitahuan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa atuhum min malillahi allazi atakum." Artinya, berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang telah diberikan kepadamu. Quran Surah An-Nur ayat 33. Ayat ini menegaskan bahwa harta yang kita miliki itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka saat Allah perintahkan untuk mengeluarkan zakat, itu bukan beban, itu adalah hak yang harus ditunaikan. Zakat mal bukan sekedar kewajiban, tapi jalan keberkahan. Allah tidak butuh harta kita, tapi kita butuh keberkahan darinya. Zakat bukan sekedar kewajiban, tetapi syarat agar harta menjadi berkah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Khus min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka. Quran Surah At-Taubah ayat 103. Bayangkan seseorang menyimpan beras di gudang namun tidak pernah dibersihkan, maka lama-lama beras itu akan busuk dan dihinggapi hama. Begitu pula harta yang tidak dizakati tidak akan berkah, bahkan bisa menjadi bencana. Mari kita coba berpikir sejenak. Apakah wajar ada orang yang tertidur di atas kasur empuk sementara tetangganya kelaparan? Apakah adil ketika satu orang menumpuk miliaran rupiah sementara di dekatnya anak yatim menangis karena tak bisa membeli buku sekolah? Zakat hadir sebagai jawaban dari langit terhadap ketimpangan sosial di bumi. Dengan zakat, yang kaya tidak menjadi kikir, yang miskin tidak merasa dengki, dan masyarakat tidak menjadi timpang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, artinya tidak akan berkurang harta karena disedekahkan. Hadis riwayat Muslim. Ini janji Nabi, dan janji Nabi adalah kebenaran yang tidak mungkin dusta. Kita terbiasa berinvestasi emas, berinvestasi saham, properti, tapi zakat adalah investasi yang lebih tinggi nilainya, yaitu investasi akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifah." Apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya. Quran Surah Sabah ayat 39. Jika kita yakin dengan investasi dunia, mengapa kita ragu dengan investasi dari zat yang maha kaya, maha menempati janji? Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, zakat mal adalah jalan menuju keberkahan harta dan pintu menuju keadilan sosial. Ia bukan sekedar angka 2,5%, tapi ia adalah simbol kepedulian, cinta kasih, dan bukti ketaatan Allah Rabbul Alamin. Mari kita tutup dengan sebuah logika sederhana. Kalau kita bisa bayar pajak ke negara karena takut ditilang, kenapa kita tidak bayar zakat kepada Allah yang menguasai hidup dan mati kita? Semoga Allah menjadikan kita hamba yang bersyukur, taat, dan menjadi bagian dari orang-orang yang menyebarkan keberkahan melalui zakat.